Dibagi-bagi ambiar Ustadz Fahri Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baju baru alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Ketika sudah mendekati penghujung bulan suci Ramadan, orang-orang sibuk dengan baju barunya, orang-orang sibuk dengan kue lebarannya. Tapi ada yang harus lebih penting kita pikirkan menuju penghujung bulan suci Ramadan, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa kita diampuni gak di bulan suci Ramadan? Maka kalimatnya celaka. Siapa yang celaka? Orang yang masuk Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa Allah ampuni di Ramadan kecuali 4 orang ini. Mana 4 orang ini? Yang pertama yaitu dosanya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, dosa orang yang memutuskan silaturahim. Yang ketiga, dosa orang yang meminum minuman khamar. Dan yang keempat, dosanya orang yang benci kepada saudara muslimnya. 4 orang ini masuk Ramadan, meskipun masuk Ramadan tapi dosanya Allah tidak mau maafkan di bulan suci Ramadan ini. Makanya mudah-mudahan semuanya kita ini di bulan suci Ramadan ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, Masya Allah. Bagi dua nggak? Bisa bagi dua nggak? Ya Pak Ustadz. Ya. Iya. Ustadz Fahri Fauzi. Panggilnya Fahri atau Fauzi? Kang Fahri. Kang Fahri. Nah itu Kang Fahri. Dari mana Kang Fahri? Ulang Kang Fahri masih bujang. Insyaallah. Masih bujang guys. Masih bujang kan kakak tadi yang nanya ke kita. Jadi nanti tanya ya guys, masih bujang apa enggak ustadznya? Bohong ya. Ustadz usianya tuh berapa? Sekarang 24. 24 tahun. Oh masih kecil. Masih muda. Ya Masih Ustadz, muda. kami ucapkan terima kasih banyak. Kita duduk dulu ya, boleh silakan ya. Ustadz muda kita dari Cianjur. Jadi mulai berdakwah ini di usia berapa kalau boleh tahu? Kalau awal mulanya sih ya di tahun 2016. Di tahun 2016, jadi awalnya ada undangan dakwah tuh benar-benar dari kampung, Kak. Jadi awalnya saya tuh disuruh ceramah di acara perayaan Hari Besar Islam di Cianjur di kampung. Terus gak lama kemudian ada undangan di benar-benar dari kampung, terus ada undangan ke beda desa, dari beda desa ke kecamatan, kabupaten, beda-beda kota sekitaran Cianjur, bahkan alhamdulillah tasyakur binikmah sekarang bisa keliling, bisa dikatakan Indonesia lah. Wih, dari kampung ke kampung, kecamatan ke kecamatan, kota ke kota, provinsi, uskar nasional. Ustadz Fahri belajar berdakwah dari mana? Sebenarnya karena memang ada basic dari pesantren ya, karena kan kalau di pesantren itu ada seperti muhadharah gitu kan, tampil di banyak orang seperti itu. Jadi memang udah kalau di pesantren itu udah kayak biasa seperti itulah gitu. Kita mau kasih lihat ini cerita dari Ustadz Fahri Fauzi. Cerita Ustadz Fahri Fauzi yang berdakwah hanya dibayar oleh telur 1 kilogram. Oh iya. Oh dibayar 1 kilogram telur gitu. Jadi ceritanya gini, emang dari dulu sih Fahri itu kalau dakwah mohon maaf gitu kan nggak ada tarif dan sekiannya. Waktu itu masih remaja Kak, masih umur 17-18 tahun, ada undangan tapi nggak punya duit. Ada undangan ya, nggak, sayanya nggak punya duit untuk berangkat ke acara itu, nggak punya ongkos. Akhirnya, tapi ada undangan, ada yang undang gitu. Akhirnya saya minjemlah ke tetangga. Saya bilang saya mau ada undangan, ceramah, minjemlah uang gitu kan. Akhirnya
alhamdulillah gitu kan, akhir dari uang Dipinjemin minjem itu duitnya? dipinjemin. Terus kamu bisa bayar? Itu apa namanya Pak, bayarnya pun dua minggu setelah itu. Iya. Karena Kamu sekarang setelah udah punya duit kan? apa? Udah punya duit sekarang kan? Saat itu kan. Saat Iya, itu. saat itu. Sekarang punya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lu Sekarang mah udah profesional lah ya pastinya. Oh, oke. Terus akhirnya pengalaman yang tidak pernah bisa kamu lupakan dari berdakwah itu apa? Ustadz Punten. Satu sih ya, apa namanya, dakwah itu di apa ke pelosok tuh yang lebih nikmat tuh dakwah ke pelosok. Kemana Mungkin- paling jauh? memang kenapa kalau ke pelosok? Mungkin seperti King Nasar atau Kak Dewi kalau konser keluar tuh kan kalau ke daerah pelosok tuh beda kalau tampil sama di kota gitu kan. Ya. Seperti ke Kalimantan, Maksudnya ke Sumatera. hype-nya penonton. Ya, Kenapa kalau di pedalaman kenapa? nggak seperti apa ya, lebih nikmat seperti kita jalannya seperti itu gitu kan. Oh, Jadi banyak geronjol-geronjol gitu. nah Ki. seperti itu. Jadi Ya Allah, Ustadz kita mau maunya di kota, Ustadz malah. Sekalian traveling jalan-jalan gitu kalau di Sumatera itu bahkan pernah lihat Kan masih muda Kim prosesnya. Lihat apa di Sumatera? Lihat ya apa? seperti apa, kita pernah ceramah juga berapa kilo ke kanan hutan ke kiri hutan, masya Iya. Allah, nggak ada pengawalan apa-apa, kita sama supir aja berdua itu masya Allah. Dewi kanan mantan, kiri mantan, dia pernah juga kayak begitu. Masya Allah. Banyak mantannya ya. Betul. Tapi seru kalau misalnya jalan-jalan, kalau suka traveling. Seperti- Pernah paling jauh dakwah kemana? Sejauh ini sih ya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera gitu. Biasanya sering datang ke acara apa? Saya sih nyinden waktu. Oh Ustadz, gua kira Ustadz. kan gua mantan Iya. suami. Acara khitanan atau acara nikahan Ustadz atau acara apa? Ya Pengajian- seperti itulah, pengajian ya, biasa. apa namanya, tapi kalau banyak kan di event seperti Maulid, Isra Mi'raj. Maulid gitu ya. Iya. Gitu, tablik Berarti akbar. temanya tentang itu dong. Betul. Ini juga kemarin baru pulang dari Lampung. Apa temanya? Apa kajian safari dakwah di bulan Ramadan. Ramadan. Ya kalau Ramadan gini pasti muter Ustadz mah keluar daerah safari. Pasti. 24 jadwal titik di Lampung. Oh, Curhat dong Ustadz. ya gimana sih Ustadz pengen dapetin jodoh kayak Ustadz gitu kan enggak? Aku wakilin pertanyaannya. Nah kalau misalnya Ustadz, apakah orang tuanya juga sama berdakwah Iya. gitu? Jadi Ustadz Punya profesi yang dengan sama? begitu mudahnya, alhamdulillah gitu. Udah gini duduk kalau. Kalau orang tua sendiri sih enggak sih, tapi ada kakek di Cianjur dikatakan ada turunannya punya pesantren seperti itu. Punya pesantren. Tapi ternyata ini memang sudah jadi jalan ya. Kita mau kasih lihat yang satu. Manifesting Ustadz Fahri Fauzi bisa dakwah dan dikenal di televisi. Bermula dari antar guru untuk dakwah sambil syuting. Jadi mana guru syuting tuh? Tasyakur bin Nikmah Kak. Jadi 2019 itu saya mondok di Depok, di Pondok Pesantren Abi Maki. Beliau tuh pengisi Islam itu indah. Saya dulu nganter-nganter Kak. Saya bilang saya pertama enggak juga. Jadi santrinya saya dibawa. Saya pertama lihat kegiatan syuting itu, saya di pojokan studio Islam itu indah. Saya bilang Studio seberang tuh. Iya makanya sekarang kesini lagi. Saya bilang di pojokan subuh-subuh di bulan Ramadan. Saya bilang ya Allah, besok saya ke studio ini jangan lagi nganter lagi, tapi saya harus jadi pengisi acaranya. Bahkan ketemu sama Ustadz Maulana juga, nanti kesini jangan nganter lagi, tapi harus jadi pengisi acaranya. Tapi alhamdulillah sekarang tasyakur bin nikmah pagi-pagi amnya. Alhamdulillah. Keren. Mau jadi penyanyi? Kalau mau jadi penyanyi, Ustadz boleh ke sana bilang, nanti saya yang jadi pengganti vokalisnya Perlan. Bisa tuh. Tapi memang harus. Iya. Tapi keinginan itu memang harus Manifesting. diucapkan memang. Menarik gitu ya. Makanya ini pelajaran di bulan Ramadan. Apa itu. pelajarannya Ustadz? Apa Ustadz? Pelajaran di Ramadan tuh makanya benar, itu doa di pojokan. Doa di di bulan pojokan? Ramadan di studio Trans TV 2019 kita doa berucap yang baik-baik, ternyata alhamdulillah Allah kabul di tahun 2025 ini. Harus dipojokkan doanya. Enggak juga, maksudnya memang benar, berarti di Ramadan ini semua waktunya itu adalah mustajab. Iya betul. Insya Allah dikabulkan. Amin. Alhamdulillah. Ustadz sudah ada pasangan. Maaf ini pertanyaan dari Silit, ini pertanyaan dari Apa tuh? Tante Lita maksudnya. Iya. Ada pertanyaan nih Tante Lita.
Katanya apakah Ustadz ada pasangan? Enggak sih, masih fokus dakwah lah. Oh, masih fokus dakwah, tapi belum, masih tapi juga tinggal tidak dakwahnya menutup gitu ya. tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ketemu jodoh gitu Ustadz ya. Pas Kalau lagi ada ceramah. ya, insya Allah. Dakwah itu ada yang cantik, ada yang soleha gitu ya Ustadz. Tapi Ustadz, ini kan semoga bisa terus istiqomah Amin, berdakwah. amin. Tapi kalau Ustadz sendiri memang cita-citanya ingin dari dulu tuh pengen berdakwah untuk menjadi seorang ustadz atau ada cita-cita yang lain? Justru dulu tuh pengen jadi artis. Karena gini, saya tuh dulu pernah ibaratnya pernah dibully lah. Dari kampung nggak bisa karena dulu tuh kelihatan artis tuh banyak duit dan seterusnya. Saya tuh pernah dibilang nggak mampu buat pesantren, nggak mampu buat sekolah. Saya bilang ya Allah, saya pengen orang jadi sukses. Saya bilang saya pengen jadi artis biar saya ini bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Nah, tapi alhamdulillah udah jalannya ya seperti ini, alhamdulillah. Lebih keren tuh jadi ustadz ya kan? Ibu bilang apa? Tapi sebelumnya kita minum es teh. Ibu meninggal tahun 2010. Oh, mohon maaf. Oh, Ibu Jadi 2010. Berarti belum tahu Fahri udah Ustadz belum begini, belum tahu ya. Ibu meninggal tahun 2010, saya mulai dakwah tahun 2016. Oke. Kalau ayah masih ada? Masih ada. Ayah bilang apa? Bukan apa kesel sekali datang ke lagi. Ayah bilang Ada si ayah tuh Kenapa? enggak apa-apa. Ya mendoakan lah. Gitu aja. Berat Bisa mendoa apa? untuk diceritakan? Seperti itu. Mudah-mudahan ayah di rumah sehat. amin. Ayah lagi sakit. Enggak juga. Cuman pernah ada di fase ayah tuh nggak jumpa lama. Gitu. Ibu meninggal, tapi ayahnya nggak ketemu lama. Jadi kalau cerita ayah tuh Sedih. gitulah. Tapi alhamdulillah sekarang ada di Cianjur. Emang Ustadz berapa bersaudara? 2, saya punya adik. Punya adik. Ibu saya melahirkan meninggal karena melahirkan saya punya adik. Sekarang adik saya di Cianjur. Makanya penguat saya itu sekarang adik saya. Adik ini cewek apa cowok? Cowok. Oh iya. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kekuatan untuk Iya. bisa memberikan kebaikan, menjadi pengingat juga bagi kita semua untuk bisa selalu mengingat dan juga mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Terima kasih banyak sudah menjadi ustadz dan juga tentunya menjadi penerang bagi kita semua. Kita akan kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Api.